Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat berakhir pekan dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 5 Oktober, hari Minggu, praktis 3 hari lagi atau H-3 menuju pertandingan laga perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 4, di mana kita akan sama-sama menyaksikan perjuangan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Nah, tentu kemarin para pemain sudah melakukan latihan perdana walaupun belum komplit, dan di hari ini kita akan juga menunggu kabar dari beberapa pemain yang sudah bertanding bersama klubnya, entah itu kemarin hari Sabtu dini hari maupun tadi malam. Ada beberapa yang sudah berangkat ya. Ada El Capitano Jaidses, begitupun juga Nathan Chuaon gitu. Nah, tentu ada beberapa pemain lagi yang akan bertanding dini hari nanti ya, hari Senin dini hari, yaitu Kevin Dix bersama Mönchengladbach, lalu ada Ragnar Oratmangun malam ini bersama Dender, lalu ada Dean James bersama Go Ahead Eagles, dan tentunya El Konsisten Calvin Verdong. Nah, tetapi khusus untuk Calvin Verdong, pastinya laga ini sangat dinanti-nantikan gitu ya, mengingat Calvin Verdong bersama klubnya ini Lille akan menjamu sang jawara bertahan PSG ya. Tentu pasti kita akan melihat bagaimana Calvin Verdong bermain menghadapi sang juara bertahan dan juga juara Liga Champions gitu ya, klub besar gitu. Tetapi ternyata ketika saya melihat kabar tadi pagi dan juga langsung mengecek ke akun official medsosnya Lille, jadi Lille ini sudah mengumumkan nama-nama yang akan bertanding itu, atau nama-nama yang available dibawa untuk menghadapi PSG, dan pelatih dari Lille membawa 21 nama untuk menghadapi PSG, dan di nama-nama tersebut ternyata tidak ada nama Calvin Verdong ya. Jadi saya mencoba untuk berulang kali mengecek, takutnya saya salah gitu ya, salah lihat. Ternyata memang benar, sudah beberapa ketiga kali saya mengecek tidak ada nama Calvin Verdong di situ di dalam pengumuman tim yang dibawa untuk melawan PSG ini gitu. Nah, tentu ini juga menimbulkan, awalnya sih saya khawatir gitu, ada apa dengan Calvin Verdong, takutnya dia mengalami cedera atau apa gitu, karena memang di pertandingan terakhir di Europa League menghadapi AS Roma, Calvin Verdong memang digantikan gitu oleh rekannya di sesama posisi bek kiri, Romain Perraud ya, pada menit 70, tetapi itu digantikan bukan karena cedera atau ada masalah apa ya, karena memang murni itu taktik dari pelatih gitu. Dan ya selama ini pun tidak ada kabar mengenai masalah cedera dari Calvin Verdong. Ternyata setelah saya cek-cek lagi, mungkin ada juga yang mengatakan akun-akun bola di medsos Instagram itu ya mungkin saja ini merupakan bagian dari lobby-lobby PSSI gitu, ataupun tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert, supaya kenapa Calvin Verdong ini tidak dibawa atau dicoret dari skuad Lille menghadapi PSG, mungkin supaya cepat bergabung bersama timnas ke Arab Saudi itu, karena memang ya waktu yang sangat mepet itu akan mempengaruhi proses dari recovery pemain gitu. Tapi itu pun juga belum ada kejelasan atau berita resminya dari pihak Lille seperti apa, dan dari pihak timnas pun juga belum ada gitu sampai sekarang. Tapi mungkin kalau memang beritanya benar seperti itu merupakan bagian dari lobby-lobby dari pihak federasi terhadap klubnya Calvin Verdong Lille. Nah, itu ya kabar baik gitu ya, dan respect juga buat klubnya Lille, buat pelatihnya melepas Calvin Verdong untuk segera bergabung bersama timnas gitu. Itu kabar baik gitu. Tapi ya di sisi lain juga saya pribadi sebagai fans timnas gitu ya, tentu juga yang selalu juga menantikan pertandingan Calvin Verdong bersama Lille. Ya ini juga kesempatan sih sebetulnya ya bagi Calvin Verdong untuk bisa menghadapi tim-tim besar seperti PSG gitu. Karena buat
pengalaman juga bagi Calvin Verdong dan juga untuk menambah jam terbang dia gitu menghadapi pemain-pemain bisa dikatakan pemain kelas dunia gitu. Bahkan mayoritas pemain PSG masuk ke dalam nominasi top 10 lah di Ballon d'Or kemarin gitu ya. Tetapi sekali lagi mungkin karena ini adalah urgensi untuk kepentingan negara, kepentingan tim nasional, apalagi kita akan menghadapi dua laga yang sangat penting sepanjang sejarah timnas Indonesia, 180 menit menuju Piala Dunia. Ya, saya juga sebagai fans tentu mendukung itu dengan ya itu tadi, jika memang kabarnya itu adalah bagian dari lobby. Ada juga yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert kenal gitu dengan orang-orang di klubnya Calvin Verdong di Lille ini, termasuk juga dengan pelatihnya. Ada juga yang mengatakan seperti itu, tetapi ya kita juga masih menunggu kabarnya seperti apa. Ya karena memang Calvin Verdong ini tidak bisa terdeteksi ya, karena dia juga jarang bermain medsos seperti para pemain lain gitu. Maksudnya bukan berarti tidak boleh main medsos gitu, cuman memang El konsisten ini benar-benar sangat senyap sekali pergerakannya. Atau mungkin ketika Lille ini memposting nama-nama yang akan bermain menghadapi PSG, mungkin saja Calvin Verdong tiba-tiba sudah ada di Jeddah, Arab Saudi gitu. Kayak karena saking senyapnya gitu, tidak bisa terdeteksi mungkin gitu. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Karena sekali lagi pastinya Patrick Kluivert dan juga staf kepelatihannya itu membutuhkan para pemain segera bergabung dengan cepat supaya tadi proses recovery-nya cepat. Lalu juga nanti pemahaman taktik dan strateginya bisa tersampaikan, karena ya kurang lebih kita hanya punya waktu sekitar, kalau dihitung sekarang ya H-3 gitu, kalau besok H-2, praktisnya mungkin nanti paling bersih itu H-1 mungkin para pemain sudah bisa berkumpul semuanya gitu, karena ada beberapa juga pemain yang sampai sekarang nanti malam masih bertanding gitu. Jadi kita tunggu nanti kabar terbaru dari El konsisten. Lalu itu tadi Bang Jai sudah dalam perjalanan, Nathan Chuaon juga, dan tentu ada kabar baik ya di posisi penjaga gawang setelah kemarin kita mendapat kabar yang benar-benar sangat kurang mengenakan gitu di saat yang tidak tepat. Emil Audero batal bergabung bersama timnas di Arab Saudi dan ya tidak bisa bertanding melawan Arab dan juga Irak. Ya terbukti di pertandingan semalam klubnya Cremonese dan Emil tidak tampil di situ, dibantai juga ya dari Inter Milan gitu. Dan semoga Emil Audero ini segera cepat pulih dan bisa kembali bermain baik itu bersama klubnya maupun bersama timnas suatu saat nanti. Nah, tentu di balik kabar menyedihkannya Emil tidak bisa bergabung, ternyata dini hari tadi klubnya Martin Paes, FC Dallas bermain dengan LA Galaxy, dan di laga tersebut Martin Paes masuk ke dalam DSP. Otomatis ini secara tidak langsung berarti pihak dari FC Dallas memberitahu bahwa kondisi Martin Paes saat ini sudah mulai pulih, bisa dikatakan ya sudah pulih gitu. Dan saya juga barusan ngecek di medsosnya Martin Paes, di Instastory-nya itu dia sedang berada di pesawat dalam perjalanan menuju Arab Saudi. Nah, ini adalah kabar yang sangat baik gitu. Walaupun dalam proses pemulihannya ini Martin Paes butuh beberapa waktu untuk proses pemulihan kan, beberapa bulan. Ya minusnya dia sudah lama tidak bermain gitu, sudah lama kehilangan menit bermainnya atau sentuhan-sentuhannya gitu. Tetapi yang mudah-mudahan dengan kembalinya Martin Paes ini bisa mengisi kembali apa yang ditinggalkan oleh Emil Audero gitu ya. Jadi mungkin itu updatean terbaru di video kali ini terkait bagaimana kondisi tim nasional Indonesia saat ini, dan kita akan menunggu nanti para pemain yang saat ini sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan perjalanannya lancar dan juga kondisi para pemain fit dan bugar ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.